Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami pun hari ini tanggal 7 Mei Kamis 2020 saya akan memberikan perkembangan data COVID-19 terkini di Provinsi Lampung. Yang pertama adalah untuk ODP, orang dalam orang dalam pemantauan. ODP kami saat ini berjumlah 3.008 orang, di mana yang sudah selesai dipantau 2.802 orang, yang masih dalam pemantauan 14 hari 205 orang, dan ODP yang meninggal pada saat perjalanan ke Padang ada 1 orang. Selanjutnya pasien dalam pengawasan. PDP kami ada 85 orang, di mana 19 orang masih di ruang isolasi. Ada 53 orang yang sudah keluar hasil swabnya ada negatif, dan yang meninggal dalam status PDP ada 13 orang. Dan untuk yang meninggal dalam status PDP sudah datang swabnya, hasilnya adalah negatif. Selanjutnya kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Ya, di mana kami saat ini mempunyai 63 kasus, 40 orang masih terbaring di ruang isolasi, 5 orang meninggal, dan yang sembuh ada 18 orang. PDP yang bertambah hari ini ada 2 orang yang baru, semuanya berasal dari Kota Bandar Lampung dan merupakan kasus baru, bukan dari hasil tracing. Untuk klaster Temboro itu menjadi klaster baru di Provinsi Lampung. Ada pertanyaan, sudah berapa orang yang ada konfirmasi positif dari Temboro dan bagaimana dengan metode pemantauannya, apakah sudah dilakukan tracing? Pasien konfirmasi positif dari klaster Temboro saat ini ada 7 orang. Ada di 3 kabupaten, yaitu 2 orang dari Lampung Barat, 2 orang dari Lampung Tengah, 2 orang dari Lampung Selatan, 1 orang dari tracing yang di Lampung Tengah. Ya, jadi ada yang memang semua kita dapat dari hasil tracing untuk klaster Temboro ini. Metode pemantauan yang kita pakai adalah dengan melakukan rapid test kepada semua yang datang dari Temboro, dan jika hasilnya positif rapid test tersebut dilanjutkan dengan pemeriksaan swab. Juga walaupun swab belum datang, kita tetap melakukan isolasi dan pemantauan terhadap semua kedatangan dari Temboro ini. Jadi tetap harus isolasi secara mandiri selama lebih kurang 14 hari, walaupun yang sudah ada yang positif ataupun yang masih tidak, tetap harus isolasi selama 14 hari. Apakah ada pemantauan khusus terhadap santri yang pulang? Ada 98 dari Gontor. Ya, tentu di pintu masuk daripada Pelabuhan Bakahuni sudah dilakukan protokol kesehatan oleh tim kami di sana, yaitu ada dari KKP. Ya, kita lakukan thermal gun dan kita lihat apakah suhunya melebihi daripada 37,8 derajat Celcius, ya. Dan selanjutnya tentu pemantauan dilakukan oleh petugas surveillance yang ada di semua kabupaten kota yang ditujui oleh 98 santri tersebut, dan mereka harus melakukan isolasi mandiri juga selama 14 hari. Ya, ada pertanyaan terkait dengan pemerintah pusat akan menyalurkan 1 juta lebih daripada alat rapid test. Ada pertanyaan untuk Lampung, berapa banyak akan mendapatkan dan didistribusikan kemana? Sampai saat ini kami belum mendapat informasi tentang akan datang 1 juta lebih daripada rapid test tersebut. Namun yang sudah kami terima rapid test ada dari pusat krisis dan ada juga dari Satuan Gugus Tugas Nasional, dan itu sudah kami distribusikan. Tentunya yang kami utamakan adalah ke kabupaten kota, ya, dan nanti kabupaten kota akan membagi ke rumah sakitnya masing-masing untuk rapid test tersebut sesuai dengan jumlah pasien yang ada di rumah sakit tersebut. Untuk diingatkan kembali, rapid test tersebut adalah untuk yang diutamakan ada PDP, pasien dalam pengawasan, juga pasien yang close kontak. Ya, close kontak berarti orang yang memberikan pelayanan terhadap pasien konfirmasi positif, itu adalah nakes-nakes yang ada di rumah sakit, di ruang isolasi, juga termasuk office boy-nya, dan juga untuk tracing, keperluan tracing. Namun saat ini kami juga membantu untuk perjalanan dinas, ya, seperti yang akan ada tugas ke Jakarta atau kru pesawat yang akan meninggalkan Lampung untuk berganti tugas, itu juga kami memberikan surat keterangan sehat dengan
catatan sudah hasil rapid testnya adalah non reaktif atau negatif. Di saat ini kami juga memberikan rapid test kepada orang-orang yang meminta kepada kami untuk kepentingan daripada pekerjaannya. Alhamdulillah teman-teman media yang memberikan pelayanan atau pekerjaan yang tidak bisa work from home harus mencari berita. Kemarin kami sudah melakukan screening ya dengan rapid test terhadap teman-teman media tersebut, dan alhamdulillah juga hasilnya memang semuanya non reaktif, dalam arti semuanya hasil rapid testnya adalah negatif. Ya, semoga sehat terus teman-teman media, biar bisa memberikan informasi-informasi kepada masyarakat yang berimbang tentunya, dan bisa menenangkan masyarakat, jadi tidak panik, masyarakat bisa tenang. Walaupun di provinsi ini sudah ada yang mungkin satu kota yang sudah harus lebih waspada, dengan harus juga lebih meningkatkan disiplin kita, yaitu disiplin dalam jaga jarak, disiplin dalam menjaga stamina tubuh kita, dan juga disiplin dalam menghindari kumpulan orang. Ingat bahwa yang dikatakan berkumpul itu adalah jika lebih dari 5 orang. Jadi jika kita ingin berkumpul sebaiknya tidak lebih dari 5 orang, dan harus menjaga juga social distancing tentunya untuk kita berbicara dengan lawan bicara kita, dan jangan lupa pakai masker, dan kalau memang tidak ada kepentingan paling baik adalah di rumah saja.